Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Di momen yang spesial, masih dalam euforia perayaan Natal, kita sama-sama merayakan dan juga memaknai kasih Tuhan dalam suasana yang penuh hikmat. Kalau kita bicara tentang spiritual, ini adalah bagian yang penting dalam proses parenting atau pola asuh orang tua terhadap anaknya. Karena unsur spiritual sendiri bisa jadi nilai yang sangat baik untuk kita atau fondasi kita menerapkan hal-hal yang positif dalam kehidupan seorang anak. Tapi bisa tidak sih justru nilai-nilai ini membuat anak jadi anti toleran, membuat anak jadi justru menjadi orang yang spiritual tanpa kasih. Ini yang akan kita bahas, bagaimana mendidik anak yang spiritualnya bagus tapi juga toleran dan penuh kasih. Kita akan ngobrol dengan psikolog kita ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Selamat Natal Anti. Terima kasih Dika. Selamat Natal juga buat Dika dan buat pemirsa tentunya yang ada di rumah. Ya. Oke. Baik, kalau kita bicara tentang euforia Natal, ini pasti penuh kasih, kita bertemu dengan banyak orang, kita bertemu walaupun mungkin dalam kondisi pandemi tidak bisa terus bertatap muka gitu ya. Tapi esensi dari Natal bukan hanya itu, tapi menanamkan nilai-nilai, ini adalah momen yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai spiritual pada anak. Betul nggak sih, Onti? Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya untuk penanaman nilai-nilai spiritual itu bisa diperoleh dari keseharian. Yes. Tapi akan lebih terasa maknanya pada saat merayakan hari raya keagamaan tertentu. Karena memang timingnya itu sesuai ya. Dan ini kita bisa jadikan suatu momen di mana anak-anak itu mempelajari yang namanya unsur-unsur yang ada di dalam spiritual. Yaitu tentang memaknai keberadaan dirinya. Bahwa saya itu ada di dunia karena ada suatu kekuatan Sang Pencipta yang memberikan hal ini pada saya. Saya kemudian punya keluarga, punya ayah ibu, kemudian punya adik kakak, teman dan sebagainya. Itu jadi pemaknaan akan dirinya ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia bisa menghargai dan menghormati dirinya sendiri. Nah, setelah dia bisa menghargai dan menghormati dirinya sendiri, kemudian berikutnya baru dia bisa menghormati dan menghargai orang lain, termasuk tadi memberikan toleransi pada orang-orang yang punya hal-hal yang berbeda atau keberagaman dari diri dia. Nah, ini sangat sesuai tentunya kita tanamkan pada saat event-event keagamaan tertentu. Misalnya pada saat hari raya dan salah satunya misalnya hari raya Natal. Oke, jadi sebenarnya ini dibangun tiap hari, tapi akan lebih efektif, kayaknya lebih ada support gitu ya dari suasananya, euforianya. Ini akan sangat mendukung saat kita menanamkan nilai-nilai ini di saat hari keagamaan. Nanti kalau kita bicara tentang nilai spiritual, sejauh mana ini begitu penting dalam proses pola asuh orang tua? Ini adalah suatu hal yang memang paling krusial dan maknanya paling dalam di dalam suatu kehidupan seseorang. Kalau kita lihat dari segi kecerdasan, seperti yang mungkin sudah kita ketahui sebelumnya, kan ada kecerdasan dalam segi intelektual, ada kecerdasan dalam segi emosional, adversity atau daya juang. Kemudian ada juga kecerdasan fisik, kecerdasan sosial, dan ada yang namanya kecerdasan spiritual. Nah, spiritual tadi dimulai dari pemaknaan akan penghayatan seseorang, bagaimana dia bisa ada di dunia ini, apa tujuan hidup dia, dan apa sih kegunaan dia untuk masyarakat di sekitarnya, untuk orang lain, dan juga untuk bumi ini bahkan. Nah, itu semua terkandung di dalam nilai-nilai spiritualitas. Oke, jadi sebenarnya ini adalah bagian yang penting dalam proses pola asuh terhadap anak. Nanti kalau kita lihat mungkin masih banyak orang tua yang belum memahami proporsinya nilai spiritual pada ada anak itu di mana gitu. Kadang ini cuma dijadikan mungkin selain pegangan, tapi juga dijadikan alat untuk anak. Mungkin misalkan jangan nakal nanti Tuhan marah, jangan nakal nanti masuk neraka. Jadi kadang dijadikan tanpa sadar, orang tua menjadikan nilai spiritual sebagai alat untuk mengancam atau menakuti anak. Ini sebenarnya praktik ini harusnya seperti apa sih Anti? Apakah memang sebenarnya harus orang tua sadar betul ini tidak boleh ada? Iya, jadi seharusnya memang sebisa mungkin tidak ada seperti itu, karena dengan mengajarkan kepada anak atau mengancam atau bahkan menakut-nakuti pada anak bahwa apapun yang dilakukan kalau salah nanti Tuhan marah, pencipta marah, dan akan membuat
kesan bagi si anak bahwa kok si pencipta ini jahat banget ya gitu, sedikit-sedikit marah. Apalagi misalnya kalau dia terkena satu musibah, Tuhan ini adalah akibat dari kemarahan Tuhan misalnya. Nah dia akan menganggap bahwa Tuhan ini kok sebagai seorang yang menghukum gitu. Jadi akhirnya si anak merasakan bahwa tidak adanya kesenangan antara hubungan dia dengan sang pencipta, karena selalu digunakan sebagai alat untuk mengancam dirinya. Nah makanya pada saat anak-anak itu kecil, apalagi di usia dini, ini kan sangat penting yang namanya dia harus senang dulu nih terhadap semua hal yang dia kenal. Nah terutama sang pencipta, jadi diajarkan justru tentang hal-hal baik yang berkaitan dengan sang pencipta. Jadi hal-hal positif justru ya, hal-hal penuh kasih yang diperkenalkan kepada anak pada konsep Tuhan ini seperti apa. Benar. Gitu ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih di momen spesial Natal, dan kita akan membahas bagaimana sih kita menanamkan nilai religius, nilai spiritual pada anak dengan penuh kasih dan toleransi. Kali ini kita akan ngobrol dengan Ibu Kartini dan juga Eren. Oke, kita langsung sapa. Halo Ibu Kartini dan Eren. Apa kabar? Kita ucapkan dulu selamat Natal. Selamat Natal ya buat Bu Kartini dan Eren. Oke, ini adalah momen yang momen yang sangat luar biasa, di mana kita mengingat lagi kasih Tuhan gitu ya. Kalau aku mau tanya Eren dulu, Eren sekarang usianya berapa? 10 tahun. Biasanya kalau Natal apa sih yang Eren lakukan bersama Mama dan Papa? Jalan-jalan. Lalu itu yang berkumpul dengan keluarga, itu yang selalu dinantikan ya Eren ya? Iya. Oke. Nah, Ibu Kartini, apa sih aktivitas lain selain tadi jalan-jalan, mungkin kumpul dengan keluarga, makan bersama? Ada nggak doa bersama atau dialog yang dilakukan antar anggota keluarga memanfaatkan momen Natal ini? Ada, kita biasanya ada doa bersama, ibadah bersama ya kalau Natal. Terus kita juga ada tukar kado bersama gitu, walaupun cuma berapa puluh ribu, tapi kebersamaan itu penting gitu bagi kita. Oke, kalau misalkan kita lihat dalam kondisi keberagaman di tanah air sendiri, sejauh mana Ibu Kartini menanamkan nilai toleransi dalam pola asuhnya, khususnya pada penanaman nilai spiritual tadi? Saya selalu ingatkan anak-anak untuk sama sesama itu semuanya sama, jadi nggak ada perbedaan di antara kita gitu loh, walaupun mau agamanya apa, sukunya apa gitu ya. Jadi semua sama. Oke, nah katanya nih Eren sama Mama punya gerakan yang luar biasa, yaitu jajan berbagi atau apa gitu bentuknya, boleh dijelaskan untuk keluarga Indonesia di rumah? Kita punya gerakan namanya jajan sambil donasi. Oh, jajan jadi sambil kita donasi. Jualan, ya jajan sambil donasi. Jadi kita jualan keripik, jualan pisang goreng, jualan pempek, terus keuntungannya itu bukan untuk kita, tapi keuntungannya kita donasikan. Misalnya nih, kita punya keuntungan keripik itu satu paknya 5.000. Kalau satu bulan terjual 50 pak, berarti 50 dikali 5.000 gitu. Nah, uang itu kita kumpulkan, sebulan itu kadang bisa dapat 1 juta lebih. Nanti kita kumpulkan, kita donasikan. Biasanya seperti itu. Oke, keterlibatan anak-anak di rumah ini mulai dari apa sampai apa nih? Apa membantu Mama dan Papa juga membuat makanan atau kudapan yang ingin dijual? Biasanya Aaron bantu tempel stiker, terus masukin ke plastik. Oke, biasanya diberikan kepada siapa aja sih Aaron saat kamu sudah bantu Mama dan Papa di rumah mempersiapkan makanan yang untuk dijual? Saat sudah ada hasilnya, biasanya dibagi untuk siapa nih, teman-teman Aaron di mana? Teman-teman rumah sih. Dekat rumah ya? Juga ada yang jauh juga. Oh, ada yang jauh juga. Teman sekolah juga. Seneng nggak? Terus gimana dek? Seru sih. Bahagia nggak? Lihat orang happy itu juga
perasaan tuh jadi happy gitu. Ini that's the point ya. Iya. Saat melihat orang happy, dia happy. Mm-mm. Ini adalah sebenarnya bentuk spiritual yang berhasil, bahwa bukan hanya hubungan vertikal si anak dengan Tuhan, tapi bagaimana hubungan dia dengan manusia lain juga. Betul. Menurut Onti, apa yang dilakukan Ibu Kartini dan juga Aaron seperti apa? Wah, saya salut sekali nih yang dilakukan oleh Ibu Kartini dan Aaron. Menurut saya sih luar biasa baik sekali dan bisa menginspirasi tentunya para pemirsa di rumah. Ya. Karena satu, dilihat dari bahwa ini adalah gerakan yang sederhana, praktis, dan pasti dibutuhkan juga oleh setiap orang. Jadi dia sambil jajan, namanya anak-anak terutama kan pasti ada jajan ya. Tapi begitu jajan, dia memikirkan juga bahwa dari jajan yang dia beli ini, dia berdonasi juga loh buat orang lain. Dan ini difasilitasi oleh Bu Kartini dan juga Aaron tentunya. Nah, jadi sekaligus mengajak untuk teman-temannya saling berdonasi dengan cara yang berbeda nih. Dengan cara kamu makan, kamu juga bisa kasih makan loh buat orang lain gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua juga tadi dari kata-katanya Aaron ya, saya highlight juga, senang sekali gitu bahwa dengan melihat teman-teman yang membutuhkan ini kemudian mendapatkan hasil donasinya, kemudian berbahagia, sukacita. Nah, dia juga muncul perasaan sukacita atau bahagia juga yang lebih. Nah, ini adalah sebetulnya tadi ya makna yang bisa kita lihat bahwa spiritual itu sangat melekat dalam diri setiap orang dan tentunya itu diajarkan dan juga dikenalkan dari orang tua, ya kan, bagaimana bisa menyenangkan orang, dengan menyenangkan orang kita juga senang dan akhirnya ini bermanfaat untuk kehidupan orang lain di luar diri kita. Wow, luar biasa ya. Jadi kita bisa meneladani dari sosok Aaron yang masih sangat muda, masih sangat belia, tapi sudah bisa merasakan kasih, merasakan rasa bahagia saat melihat orang bahagia. Ibu Kartini sendiri melihat apa yang tertanam dalam diri Aaron, ini kan tidak terlepas juga dari apa yang sudah ditanam berhari-hari, setiap saat, bukannya pekerjaan satu malam saja atau cuma pada momen-momen tertentu saja. Dengan bentuk kasih yang Aaron berikan pada orang lain, perasaan Ibu apa? Perasaan saya senang banget ya lihat anak-anak bisa bertumbuh seperti demikian rupa. Dia juga mau punya belas kasihan sama orang lain gitu, itu sesuatu yang luar biasa. Oke, jadi memang benar-benar bisa dirasakan betul gitu ya Onti ya. Apa yang dirasakan orang bahagia bisa dirasakan oleh kita, itu adalah satu kenikmatan atau satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Apa sih respons dari teman-teman Aaron yang diberikan donasi oleh Aaron sendiri? Ada tanggapannya nggak, Bu? Responnya itu kan kita berbaginya kan ke panti asuhan. Anak-anak suka banget terima barang-barang dari kita. Kita walaupun cuma kita kasih kirim makanan, kirim handuk, tapi mereka suka cita. Nah, terus kita juga ada kirim waktu itu bayarin SPP anak satu orang yang nggak bisa terima rapor. Mereka juga senang karena bisa terima rapor anaknya. Terus ada yang kita berbagi handphone ya, waktu itu kan mereka nggak bisa sekolah lewat online, jadi butuh handphone, kita kirim handphonenya tuh waktu itu keluar Jakarta, itu di Jawa. Puji Tuhan mereka senang banget terima barang itu karena mereka bisa sekolah lagi gitu. Luar biasa, ini sangat-sangat menginspirasi. Baik, Ibu Kartini dan juga Aaron, di sini ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin diutarakan terkait tema kita hari ini, silakan. Saya mau tanya aja, Ibu, kan sekarang kan di zaman era teknologi seperti sekarang ini ya, bagaimana sih cara menjaga sikap toleransi agar anak-anak itu mau terus peduli dan berbagi, terus apakah perlu sosialisasi gitu? Oke. Gimana nih di era yang sebenarnya makin individual nih Onti, bagaimana anak-anak Aaron yang mungkin sudah pra remaja agar terus bisa peduli terhadap sesama? Ya, menarik sekali nih pertanyaannya ya. Memang di satu sisi era teknologi tadi menjadikan seseorang itu atau anak-anak individualis. Tapi kita harus lihat juga bahwa sisi positifnya adalah justru dengan teknologi mereka bisa belajar banyak hal dari orang lain, dari gerakan-gerakan kemanusiaan orang lain. Salah satunya dari gerakan kemanusiaan tadi ya, jajan sambil berdonasi. Nah, cara kita berdonasi ini kan nggak cuma berhenti pada lingkungan terdekat kita. Dengan adanya teknologi kita bisa sebar sebanyak-banyaknya, dan dari kita sebar itu pun orang lain juga akan menyebarkan kebaikan lagi. Nah, jadi bisa dibayangkan dengan teknologi ini yang tahu bukan cuma keluarga terdekat atau teman-teman terdekat, tapi se-Indonesia bahkan juga sedunia itu bisa tahu.
Nah, ini kita bisa ajarkan kepada anak-anak untuk menyebarkan kebaikan melalui teknologi. Jadi dengan cara tadi menyebarkan, tadi salah satunya adalah gerakan kepedulian seperti ini, disebarkan melalui teknologi atau sosial media. Kemudian juga bisa juga dengan cara gerakan mengajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian juga bisa mengajak misalnya doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Saling mendukung kaum minoritas misalnya seperti itu. Itu semua bisa disebarkan lewat teknologi, sosial media, dan kita bisa meminta justru dukungan dan juga bantuan dari anak-anak kita di mana mereka lebih jago loh Lebih teknologinya. Iya, dan ide-ide mereka juga lebih cemerlang. Tapi saya salut sekali nih buat Eren dan juga Bu Kartini ya dengan gerakan jajan sambil berdonasi. Ini adalah suatu hal yang menurut saya luar biasa baik karena tidak hanya memikirkan tentang diri sendiri tapi juga orang lain, dan sedikit kita sisihkan dari kepunyaan kita itu ternyata manfaatnya besar sekali buat sesama yang membutuhkan. Ya, ada anak kecil amal besar gitu ya. Iya, Ya, betul. apa yang mungkin kita lihat sederhana ternyata sangat berharga untuk orang lain. Terima Benar. kasih Bu Kartina dan juga Eren. Terima kasih. Semoga ini berguna ya. Kita tunggu donasi-donasinya untuk lebih banyak orang lagi. Semoga ini bisa jadi berkat untuk banyak anak-anak Indonesia. Ya. Sampai jumpa. Terima Sampai kasih jumpa. Eren dan Terima kasih Bu Kartini. banyak. Sampai jumpa. Oke, Aduh, luar biasa. Semoga pemirsa juga terinspirasi ya dengan Iya, gerakan yang betul. dilakukan oleh Ibu Bisa Kartini dan jadi Eren ini ada ya, dan ada Eren-Eren gerakan lainnya lagi betul, ya. Betul, dan ini adalah momen yang sangat baik juga untuk menyebarkan kebaikan, gerakan-gerakan kebaikan, gerakan-gerakan positif untuk kita bisa menunjukkan kasih kita tidak hanya pada Tuhan tapi juga pada sesama manusia. Nanti kita lanjut lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih dalam momen spesial Natal. Kita berbagi kasih, kita coba melihat bagaimana sih pola asuh yang tepat untuk menanamkan nilai spiritual pada anak dengan penuh kasih dan toleransi. Nah, nanti kalau tadi kita bicara ada gerakan sosial yang bisa dilakukan, ini bagian dari nilai-nilai spiritual yang sebenarnya aplikatif gitu ya Anti ya. Jadi bukan hanya mendapatkan ilmunya, tapi juga langsung bisa dipraktikkan dalam Betul. kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang tadi keberagaman, ini erat dengan toleransi, apalagi di Indonesia ya Onti ya. Kita benar-benar bisa dalam satu lingkungan itu begitu beragam gitu. Dan ini adalah satu tantangan tersendiri untuk anak-anak yang awalnya mungkin dia dari keluarga atau lingkungan yang homogen. Saat dia masuk ke dalam lingkungan sosial yang heterogen, pastinya ada adaptasi diri. Apa sih yang perlu dilakukan orang tua untuk mempersiapkan anaknya saat masuk ke lingkungan sosial agar bisa menjadi anak yang toleran? Iya. Jadi sebetulnya kita lihat usia anak. Kalau usianya itu masih TK atau SD, kita perlu yang mengadakan namanya role play terlebih dahulu di Oke. rumah. Jadi misalnya dari permainan-permainan sehari-hari yang sifatnya itu nggak cuma bermain sendiri, tapi bermain secara kolektif. Misalnya melibatkan anggota keluarga lainnya, kakaknya, adiknya, omnya, tantenya, atau bahkan orang tuanya. Jadi misalnya contohnya permainan-permainan kolektif, misalnya bermain peran, teater, kemudian juga permainan pasar-pasaran, jadi seperti itu. Jadi dan di dalam permainan itu kita selipkan tentang toleransi gitu. Misalnya contohnya ya ada yang berperan sebagai ibu-ibu yang nggak punya uang tapi dia tuh lapar banget perutnya. Nah, sikap kamu gimana nih ke dia? Nah, jadi permainan-permainan seperti itu yang kita perlu kembangkan lagi di rumah. Nah, dari role play yang dari lingkungan terkecil yaitu rumah, kemudian baru dia akan bisa kita berikan ke lingkungan yang lebih besar, misalnya di luar rumah, dari teman-teman sekolahnya. Misalnya contohnya kan ada gerakan kemanusiaan, ayo menyumbang, ayo ke panti asuhan, ayo sama-sama, misalnya contohnya barang-barang yang nggak kepake dikumpulin dan disumbangkan bareng-bareng seperti itu, walaupun secara online kita menyaksikannya. Nah, itu juga bisa kita dampingin dan kita berikan penjelasan kenapa sih kita perlu menyumbangkan dari bagian dari hal-hal yang kita punya kepada orang lain yang memang kurang beruntung atau tidak memiliki. Kita berikan lagi pengetahuan-pengetahuan tentang itu. Kemudian berikutnya bisa lagi ke lingkungan yang lebih besar. Misalnya contohnya tidak hanya gerakan tadi sudah di keluarga atau di rumah, di sekolah, dan bisa juga gerakan kemanusiaan di
lingkungan, misalnya di komunitas gereja, komunitas masjid, ataupun apapun itu. Kita ikutkan, walaupun anak kita usia masih kecil, tapi mereka kan punya komunitas yang untuk anak-anak biasanya ya. Nah setelah itu baru misalnya kita rasa kita masih mau mengembangkan lagi, kita bisa juga ikut di keorganisasian yang lain gitu. Misalnya contohnya gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas yang memang berkaitan dengan kemanusiaan, dengan komunitas-komunitas sosial, kemudian komunitas-komunitas berbagi seperti yang dilakukan oleh si Aaron tadi. Nah itu kita bisa kembangkan lebih lanjut dari situ. Jadi intinya adalah dari small things, jadi dari lingkungan terkecil, kemudian baru kita perlahan-lahan bergerak ke lingkungan yang lebih besar. Oke. Nanti kalau kita lihat anak pasti akan bertumbuh, apalagi anak-anak remaja. Mungkin ada sebagian anak remaja yang nilai spiritualnya sudah kuat dari kecil, tapi ada juga yang sebagian mungkin malah justru makin menurun begitu ya, makin kayaknya nggak sesemangat dulu saat diajak berdoa, atau mungkin sesemangat dulu saat diajak untuk beribadah. Apa yang dilakukan orang tua agar ini bisa jadi tetap satu kegiatan yang rutin dilakukan anak-anak, berkomunikasi dengan Tuhan tanpa harus memaksa atau menakuti? Nah, ini adalah suatu hal yang baik kalau kita mulai sejak dini atau dari kecil, karena anak-anak yang usia-usia kecil ini akan belajar dari rutinitas. Artinya dia akan selalu melakukan hal-hal yang sudah sering dia lakukan. Nah, makanya kalau dari sejak kecil kita sudah ajarkan bahwa ayo kita ada waktu untuk berdoa bersama, mendoakan orang lain. Jadi nggak cuma mendoakan diri sendiri, tapi doain juga orang lain. Membaca kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian ada waktu juga untuk membuat renungan dari kitab suci yang dia baca. Dan itu kita lakukan setiap hari, sehingga pada saat nanti misalnya contohnya dia sudah beranjak ke remaja dan sebagainya, kita nggak usah lagi nyuruh-nyuruh, tapi karena dia sudah merasa ini adalah bagian yang dalam hidup saya yang saya lakukan sehari-hari, maka dia akan terus mengingat dan terus melakukan juga. Oke, jadi karena itu bisa karena biasa gitu ya. Benar sekali. Tiap hari dilakukan akhirnya jadi terbiasa, bukan jadi beban lagi gitu ya. Betul, dan pada saat sudah terbiasa, maka dia akan sejalan dengan usianya, pengetahuan atau tingkat pemahaman kognitif kan juga bertambah. Nah, jadi dari terbiasa plus kemudian juga ditambahkan dengan kemampuan kognitif dalam menghayati kitab suci yang dia baca, kemudian isi doanya juga pasti akan lebih variasi juga, lebih juga mendalam dan juga lebih personal biasa sifatnya. Nah, itu akan berjalan sesuai dengan tahapan usia, tapi dimulai dari kebiasaan yang sudah dilakukan rutin dan konsisten setiap hari. Oke, jadi sebenarnya kalau kita membiasakan suatu hal, ini akan jadi suatu hal yang terbiasa gitu. Betul. Kan. Dan tak kenal maka tak sayang. Kalau anak-anak bisa mengenal konsep Tuhan dengan baik, dia juga akan menyayangi umatnya, menyayangi siapapun, karena sebenarnya semua makhluk ada ciptaan Tuhan, dan bahwa keyakinan adalah sifatnya vertikal, jadi tidak bisa menggurui juga orang lain yang berbeda dari kita ya. Betul. Nanti terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di momen Dika. Natal yang spesial ini. Tetap jaga kesehatan, selamat Natal, salam untuk keluarga di rumah ya Yanti ya. Terima kasih Dika, selamat Natal juga buat Dika dan pemirsa di rumah. Oke, keluarga Indonesia, senang sekali kehangatan Natal bisa kita bagi untuk keluarga Indonesia di rumah. Semoga ini bisa jadi satu tontonan yang berarti untuk semua pemirsa di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Selamat Natal, sampai jumpa. Sampai jumpa.